teman-teman kakak-kakak di sini semangat, semuanya akan mendapat aksesoris berupa salib. Karena kita sebagai orang Kristen dapat salib. Ya, saudara ya. Warna merah tanda darah, kuning itu surga. Ya. Selalu dikait-kaitkan. Dibagikan oleh ketua kelompoknya. Oke. Tegurlah jika yang membagi itu tidak senyum, saudara. Kalau di pom bensin itu ada tulisan gitu kan? Ya, jadi di gereja dicoba dulu lah. Oke. Yang belum mendapatkan salib bisa mengangkat tangan biar para kutipan kayak perjamuannya. Sudah semua? Oke, ini masih itu ya. Saya masih bisa membedakan mana kelompok kuning, mana kelompok hitam. Coba kelompok orange. Ya, bikin sedikit pemisahan dengan kelompok putih. Ya. Kelompok putih khusus ya. Kelompok ini Kak? Pink. Agak gitu lah ya. Yang di belakang kelompok orange kelompok apa Kak? Oh, ya, kelompok terong. Kelompok yang di tengah abu-abu berapa orang itu? 5 orang ya. Ini ditinggal jemaatnya. Kelompok yang di belakang kelompok pink? Hitam. Di belakangnya lagi? Hah? Oh, merah. Di belakangnya? Hijau ya, semuanya lengkap. Nggak ditanya. Saya minta teman-teman Asyir untuk membagikan bahan untuk mengenai dynamic games. Ngomong Inggris suka belepotan. Nah, hasilnya dipersilakan. Sebelum kita sama-sama bermain, kita mau meraih poin sebanyak mungkin. Kita mau sedikit sama-sama belajar tentang apa itu games, apa itu dinamit, apa itu permainan yang dinamis ya. Kita sama-sama belajar. Kakak-kakak bisa siapin pulpen, idol dan sebagainya. Oke. Saya di bawah aja ya. 10 tips yang sumbernya ini dari beberapa buku dan beberapa dari pengalaman. Kalau berbicara tentang permainan, tentu setiap kita tahu permainan. Oh, sebelumnya saya ingat kata-kata Kak Riti tadi. Kalau Kak Mika saja sebagai dokter dan dosen tetap mengatakan kita sama-sama belajar. Terus Kak Riti yang sudah sebagai dosen mengatakan mau sama-sama belajar. Dan saya juga yang memang sepertinya anak sekolah minggu berharap bahwa kita semua sama-sama belajar di sini. Saya sangat menghormati kakak-kakak yang lebih tua dari saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Oke. Yang pertama, langsung aja ya supaya menghemat waktu. Nomor 1, ingatlah bahwa permainan hanya alat, bukan tujuan utama dari aktivitas. Bahwa permainan itu hanya merupakan alat, bukan tujuan dari aktivitas. Aktivitas yang di sini yang dimaksudkan adalah aktivitas ibadah Kak. Misalnya kalau di sekolah minggu itu urutan aktivitas kebaktiannya itu atau liturginya biasanya praise and worship, terus firman Tuhan. Saya nggak tahu di gereja kakak-kakak gimana, apa firman dulu atau permainan atau pujian dan penyembahan, saya nggak tahu. Tapi permainan di sini yang dimaksudkan itu seperti icebreaker. Jadi hanya sebagai alat. Misalnya tujuan saya pergi ke kamera itu, dan untuk saya bisa ke kamera itu, misal anggap aja ini permainannya, di sini pujian penyembahan, di situ firman Tuhannya, seperti itu. Contoh lain lagi misalnya dalam ibadah khusus, misalnya ibadah temanya mengandalkan Tuhan. Nah, untuk tema mengandalkan Tuhan diambil teks Alkitab Simpson dan Delila. Jadi waktu itu Simpson kekuatannya dia mengandalkan Tuhan sehingga dia bisa mengalahkan orang-orang pada waktu itu, seperti itu. Nah, untuk mencari satu tujuan itu, contohnya
pakai permainan Simpson dan Delilah. Jadi permainan di awal ada satu kelompok jadi Simpson, ada satu kelompok jadi Delilah. Untuk mencapai tujuan itu bisa mempergunakan permainan itu. Tapi jangan sampai permainan itu sampai kelamaan, sampai mengambil waktu dari tujuan yang seharusnya, seperti pujian penyembahan atau firman Tuhan. Jadi yang pertama, permainan itu hanya alat, bukan tujuan utama. Ini khusus kalau kebagian seperti biasa, bukan permainan yang misalnya ada acara khusus permainan semua, ya nggak apa-apa. Tapi kalau khusus aktivitas ibadah, ingat jangan sampai terlalu lama sampai anak-anak bosan, dan kalau mereka bisa ngomong, mereka akan angkat tangan dan bilang, bete kak, bosan. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kak, yang kedua dalam memimpin permainan harus semangat. Jadi pemimpin yang antusias itu akan menular kepada anak. Harus semangat. Contoh semangat. Selamat pagi adik-adik. Wah, kakak melihat kalian semangat sekali. Coba kakak pengen dengar lebih keras dari itu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, kita mau main hari ini Simpson dan Delilah. Kamu jadi Simpson ya. Wah, kayak itu singa. Simpson. Kamu jadi Delilah. Gitu ya, Delilahnya. Ada yang jadi singa. Kamu Kevinnya jadi singa. Wah, itu akan memotivasi anak-anak untuk semangat dalam bermain. Jangan memimpin permainan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau main Simpson dan Delilah. Kamu jadi Simpson ya. Kamu jadi Delilah. Kamu jadi singa. Nah, itu mungkin. Jadi mungkin nggak separah itu, tapi berusaha untuk memimpin permainan dengan semangat kak. Mungkin belum makan pagi, mungkin gimana lah, berusaha untuk semangat dalam memimpin permainan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, peraturan harus jelas. Peraturan harus jelas. Saya taruh di sini aja. Dan nggak naik turun. Peraturan harus jelas. Saya pernah punya pengalaman waktu itu main permainan rebutan stiker. Jadi setiap adik-adik itu ditaruh stiker di tangan kanan. Setiap orang ditaruh stiker di tangan kanan. Terus kalau saya bilang saya hitung sampai 3, semua orang harus bisa ngambil stiker, tapi jangan sampai keambil. Permainannya seperti itu. Tapi bukan di anak-anak, di kakak-kakaknya sendiri. Jadi ada ibu-ibu yang sudah dewasa seperti itu. Saya bilang seperti itu. Silakan kak, tempel bisa hitung sampai 3. Rebut ya kak, jangan sampai kerebut. Ya amin, haleluya gitu. Wah saya hitung. Siap, 1, 2, 3. Oh mulai ribut. Bangku itu. Jadi seperti itu. Tapi saya lihat kok nggak ada yang keambil. Ternyata kak, sorry nih ya, ada yang sampai masukin dalam celana. Saya pikir, oh ini karena peraturan nggak jelas. Jadi langsung saya bilang, stop. Sekarang peraturan tambahan. Seharusnya saya malu, cuman pede aja lagi kan harus semangat. Loh oke, kita bikin peraturan baru. Jangan masukin dalam celana. Itu peraturan baru. Karena peraturan dari awal nggak jelas, jadi membuat suasana jadi nggak enak dan seperti itu. Jadi yang ketiga, peraturan harus jelas. Kalau yang pertama itu alat bukan tujuan, yang kedua semangat, ketiga peraturan harus jelas, yang keempat gunakan positif komen, kata-kata positif. Maaf kalau Inggris saya belepotan. Gunakan kata-kata positif yang membangun, bukan bangun, nggak gitu. Maksudnya kata-kata yang membangkitkan semangat. Jangan selamat pagi adik-adik, yuk siapa yang mau siap bermain? Katakan yes. Ada anak-anak ngomong gitu, biasa kan lagi malas. Terus aduh kok kalian loyo sih? Udah makan belum? Mamanya kerja di mana sih? Papa kalian di mana? Kalian rumah tangga broken home nggak? Kok sampai ke rumah tangga sih? Jadi maksudnya berusaha untuk menggunakan kata-kata positif. Mungkin misalnya di sini ada 1000 anak, misalnya anak-anak Indria semua. Ya. Selamat pagi adik-adik. Di sininya semangat, di sininya memang nggak semangat, kita lihat. Jangan langsung, sini semangat, sini nggak semangat, sini 1000, sini 500, nggak gitu. Wow, kamu yang di sini semangat. Di sini kakak yakin pasti bisa lebih semangat, sama seperti yang di sini ya. Dan kakak pun harus tanya yang semangat. Nanti mereka akan termotivasi untuk membalas dengan kata-kata yang semangat. Gunakan kata-kata positif. Bilang di sebelah kiri kanan, gunakan kata-kata positif. Ya, mulai. Ya, gitu. Memang pintar ya kata-katanya. Nomor 5, harus peka terhadap situasi yang ada atau terhadap nanti munculnya konflik seperti itu. Harus peka. Pernah pengalaman di tempat yang sama di sini waktu itu acara Paskah, Pak. Jadi saya ditugaskan pelayanan mimpin permainan. Begitu ya.
Api gitu. Mimpin permainan. Waktu itu saya permainan stiker juga sama. Tapi saya mikir cara supaya permainannya baru, variasi. Jadi saya taruh di anting sini, Kak. Saya taruh di sini. Wah, semua sudah pede pakai anting padahal stiker. Sengaja stiker itu bentuk telur dan emas. Jadi kan agak berkaitan dengan pascal seperti itu. Tempel. Siap, kamu harus rebut anting emas berbentuk telur sebanyak mungkin ya. Wah, saya hitung 1, 2, 3, semua langsung rebut itu. Oh, kerusuhan. Tiba-tiba saya beralih seperti ini, kayak modelnya. Kak Reti lagi berdiri di sini, kasih kode. Saya nggak nyangka waktu mungkin dia kagum sama saya kan. Jadi saya mungkin penafsiran saya seperti itu. Wah, mungkin adik, saya tambah semangat. Terus adik-adik, terus rebut sebanyak mungkin. Muncul lagi Kak Gresia. Saya pindah. Resikonya mungkin ini bisa copot. Jadi saya gimana kalau pindah di hidung terlalu repot. Jadi saya bilang, adik-adik stop, angkat, pindah di atas ini. Nah, sama aja memang kan. Cuman minimal meminimalisasi terjadinya pencabutan telinga seperti itu. Ya mungkin terlalu ekstrim, tapi berusaha untuk tadi peka terhadap situasi. Biasanya permainan gitu. Kelompok merah panas sama kelompok orange seperti wah itu kelompok orange harus dimusnahkan itu. Apalagi ada unsur kepahitan. Itu tadi waktu makan nggak antri ya misalnya seperti itu. Sebagai pemimpin harus bisa peka untuk mendingin. Amin. Berarti ada konflik, ada amin. Lanjut ke nomor berapa tadi Kak? Nah, saya memang susah mengurutkan angka. Hindari pemaksaan. Jangan sampai memimpin permainan maksa. Main dong. Kamu kalau nggak main tulang belakang kamu copot loh. Nah, kayak gitu sampai ekstra. Tarik sampai menarik. Kalau di poin ke-10 nanti ada siapin hadiah. Itu salah satu teknik untuk menarik perhatian anak supaya mereka semangat bermain. Kalau pemaksaan ini mungkin berkaitan dengan yang poin yang ke-7 juga Kak. Jadi tergantung usia anak seperti itu ya. Jadi jangan sampai terjadi pemaksaan dalam memimpin permainan seperti itu. Selanjutnya nomor yang ke-7, sesuaikan dengan usia anak. Contoh kelas indria. Adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, kita mau main ya. Kita mau main petik mangga. Petik apa adik-adik? Bukan mangkok, mangga. Nanti semua duduk nih ya, duduk seperti ini. Kalau kakak hitung sampai 3, anggap aja di atas itu ada mangga. Nanti kamu lompat yang tinggi, terus petik mangga itu. Siap-siap. 1, 2, 3. Mangganya dapat. Itu khusus untuk yang indria. Kalau kakak-kakak pimpin seperti itu di kelas media, adik-adik, itu kakak Jadi sesuaikan dengan usia anak Kak. Ketika permainan stiker ini kalau untuk kelas kecil terlalu berbahaya, mungkin kelas besar ya seperti itu. Ditafsirkan sendiri. Ya. Nomor 8. Ini kok kering ya? Biasanya asir peka kalau. Berikan contoh. Nomor yang ke-8 Kak. Berikan contoh dari permainan yang akan dilakukan. Saya kasih contoh satu permainan. Coba semua tangan kanan taruh di hidung. Kasih baik. Saya merasa tangan kanan taruh hidung, tangan kiri di telinga kanan. Nanti semua ikutin seperti saya, jangan dulu ikutin seperti ini. Konsentrasi, konsentrasi dimulai, konsentrasi. Makin ada makin cepat. Kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi. Ya itu contoh aja lah ya. Jadi gak mungkin kakak, yuk main konsentrasi. Konsentrasi gak ada contoh. Ya mereka gini-gini juga gitu ya. Banyak permainan yang membutuhkan contoh. Nanti kita akan bermain, nanti ada contohnya juga. Berikut Kak, pakailah sistem poin yang menarik. Bisa misalnya permainan kelompok Simpson dan Delila. Kalau kelompok yang bisa menjadi juara, nanti akan mendapatkan uang-uangan gitu. Nanti ditukar dengan hadiah apa kayak seperti itu. Jadi tergantung kreativitas dari setiap kakak-kakak untuk berpikir ini sistem poinnya gimana ya. Ada juga sistem poin yang menggunakan balon seperti seminar yang tahun lalu dan sebagainya. Jadi cari sesuatu yang menarik. Nanti di akhir acara akan ada PowerPoint,
point report itu PowerPoint di komputer. Point report atau laporan poin di rapor enggak. Nanti sistemnya menarik. Nanti kakak-kakak jangan dulu cepet pulang, ikuti bersama. Itu yang ke berapa tadi? Ke-9. Sekarang yang terakhir kak. Siapkan hadiah, reward. Hadiah nggak usah mahal-mahal kak. Misalnya, adik-adik hari ini kita akan bermain. Nanti setelah ini kamu dapat APV loh. Wah, APV itu mahal, jual gereja. Itu pergumulan saudara ya. Jadi berusaha hadiah nggak usah mahal-mahal. Mungkin permen relaksa, bungkus dengan koran media Indonesia. Terus ada koran Tempo, ambil bungkus lagi. Ada koran apa lagi? Bandung Post, bungkus lagi, kasih di pita. Baru terakhir bungkus kado beneran. Ini buat kamu. Oh, dia pikir itu pulsa atau apa? Wah, dibuka sampai sore. Relaksa. Ya tapi senang. Intinya hadiah saudara ya. Jadi penghargaan terhadap orang yang atau tim seperti itu ya. Ini hadiah-hadiah kecil yang memotivasi kita walaupun nggak main ya. Seperti itu. Itu aja 10 tips dari saya. Saya ulang ya supaya kakak-kakak bisa ingat. Yang pertama, permainan hanya alat bukan tujuan. Yang kedua, harus semangat kak ya. Yang ketiga, peraturan harus jelas. Gunakan positif komen. Harus peka, jangan maksa. Sesuaikan dengan usia, berikan contoh dan pakai sistem poin yang menarik dan siapkan hadiah. Mungkin ini satu poin tambahan karena kakak di sini. Jadi sebaiknya seorang pemimpin permainan itu kelihatan kak. Jadi saya kalau berdiri sama anak-anak, kadang-kadang anak-anak lebih tinggi dari saya. Jadi saya suka naik yang lebih tinggi. Jadi ya sekedar kalau khusus kakak-kakak yang pendek aja sih, jadi nggak kelihatan gitu. Oke, sekarang kita akan sama-sama bermain. Saya mengundang Kak Steli dan Kak Ingrina. Silakan Kak. Untuk iya, supaya kelihatan. Sama tinggi. Silakan Kak Ingrina. Ini Kak Steli ini jauh-jauh dari Lipo Cikarang. Kak Ingrina jauh-jauh dari BTS. Halo semuanya, kita mau main. Kita mau coba tadi tips-tips yang 10 tadi. Sebelumnya tolong berada di kelompok warnanya masing-masing. Kita praktekkan ya kak. Kita praktekkan. Oke, kita langsung praktek, jadi kita langsung bisa. Jadi harus ada di kelompok warnanya masing-masing, nggak ada yang di pinggir-pinggir lagi kalau kita semua mau main. Oh semangat sekali nih kak ya. Positif Semangat komen. sekali, iya. Walaupun ada yang ngantuk. Langsung rapi kak. Langsung rapi ya. Ya. Nanti mana sistem poinnya ini? Ini satu kelompok ya ini. Ini kelompok apa? Pink di atas sedikit ya. Udah nggak apa-apa. Sini orang tua semua. Oke, ikut hitungan ketiga, bangkit berdiri semuanya. 1, 2, 3. Oke. Tepuk tangan dulu semuanya. Biar semangat. Permainannya gampang. Saya suka minum paus ya. Permainannya gampang sekali. Tapi ini nggak kelihatan kak gimana? Enggak. Pemisahannya ya. Siapanya yang nggak Jadi pemisahannya belum antara kelompok ini biru, kuning, hijau gitunya. Gimana kalau baris kak? Hilang pamennya. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya udah gini aja. Peraturannya cuma dikasih waktu 30 detik. Kak tolong disiapkan waktunya 30 detik untuk mengatur barisan menurut pendek tingginya. Bentar dulu nanti. Jadi 30 detik. Terus dari yang paling pendek sampai paling tinggi nih. Yang paling pendek sampai paling tinggi. Kasih contoh. Ya, kasih contoh. Contoh. 1, 2, Dicontoh nih ya. langsung gini. Saya berarti paling gitu, tinggi ya. Gitu. Jadi yang paling pendek di depan. Ya, siap Kak. Waktunya 30 detik. 30 detik. Terlalu lama nggak? Belum mulai. Terlalu lama ya 30 detik. 15 detik. 15 detik waktunya. 10 detik. Oh 10 detik. Nanti dulu jangan licik, tunggu sebentar. Tunggu. 1, 2, 3. Move. Iya. Oh iya. Oke. 7, Kasih dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, habis. Kita lihat sama-sama. Duh, ternyata saya punya teman juga. Udah selesai ya, udah stop, nggak ada yang pindah-pindah lagi kak. Kelompok mana kak yang pindah-pindah tadi? Kelompok putih dikurangi 100 berapa? Kurang 100.
barisan mana yang memang betul-betul dari pendek ke tinggi. Kak, satu lagi kak. Kakak kasir yang pakai baju putih tolong berkeliling dilihat dia kelompok mana yang memang betul-betul sesuai dengan aturan. Satu lagi penilaiannya. Ya. Ya, Bu. Satu lagi penilaiannya ya. Ya. Yang paling rapi. Ternyata menurut juri Semuanya sama. Jadi semua mendapat nilai 300. itu katanya yang paling rapi menurut juri Yang paling rapi. adalah kelompok pink. Jadi kelompok pink dapat nilai lebih. Ya, Dan yang kelompok- lainnya dapat nilai sama 300. Kelompok pink ini terdiri dari robot-robot, jadi rapi. Oke, sekarang tetap rapi seperti ini. Tetap dalam barisan. Kita mau kasih satu lagi ya Kak ya. Boleh. Ada satu permainan Kak. Jadi sekarang dihitungnya berapa detik Kak Medi? 20 detik ya. Oke. 20 detik. Baris menurut namanya tapi absennya misalnya Ali, Bentar. Benny. Yang licin dikurangin. Licin dikurangin. Kelompoknya ya, dikurangi. Dikurangin. Belum. Yang licin dikurangi ya. Ungu kurangi 150. Ya. Kakaknya diam aja kakaknya. Jadi yang ngatur itu maksudnya tujuan dari permainan ini agar saudara-saudara kenal dengan kelompoknya masing-masing. Dua kelompok itu dikurangin tuh. Kelompok dulu. Ya, hitungan ketiga ya mulai 1, 2, 3. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Kak, agak cepat ini yang tolong yang Asyar di setiap ini ada di setiap kelompok warna dilihat apakah betul. Kak, gini kak, ini berhubung kakaknya tidak tertib. Jadi mulai sekarang harus ditertibkan kak. Jadi kakaknya nggak boleh jalan-jalan lagi, harus langsung ke depan. Ya, kakaknya Gitu ya. Iya, betul. Gitu. Itu waktunya sebentar mau. Memang sebenarnya. Memang cepat itu waktunya. Kalau Anis kalau dulu, ya. Kan ini kakaknya pasti lebih pintar. Oke, sudah? Sekarang kita langsung ke permainan yang selanjutnya. Yang tadi itu nanti nilainya belakangan. Selanjutnya kita akan bermain jejak emas. Ya, saudara ya. Permainan seperti ini. Sebentar, saya akan memberitahukan peraturannya. Kok jadi saya yang angkat-angkat? Nanti setiap kelompok akan membuat barisan dari belakang. Jadi misalnya kelompok hijau, kuning, semuanya kalau bisa 10 kelompok dari belakang. Jadi ini kalau bisa baris 10 kelompok. Ini kan baru 1, 2, 3. Ya, ini udah berapa ini? 10 sudah semua. Iya, ini permainan yang lain Kak. Nah, yang warna di belakang, yang warna yang ada di belakang maju ke depan. Ya, di sela-selanya aja cukup. Jadi 10 barisan ada semua di sini gitu, nggak ada yang di belakang. Oke. Baik kelihatan. Sudah semua? Sekarang semuanya balik kanan, gerak. Nanti maju 10 langkah. 1, 2, 3. 1, 2. Biru duluan. Untuk kelompoknya aja bikin biar cepat ya. Berapa poin biru? Tepuk pramuka. Kalau sudah balik kanan. Oke. Sekarang ketua kelompok wajib menghitung anggota kelompoknya. Ada berapa orang? Waktu cuma sedikit. 13. 13 dapat 13. 12. 13. Saya nggak bilang dapat poin, cuma suruh ngitung. 13. Diapalin aja. Berapa? Diapalin aja. Berapa? 15? 10? 11. 13. 13. 12.
Nah, setiap kelompok harus satu barisan itu 10 orang supaya sama. Pastikan 10 orang. Nah, berarti harus ada yang dikurangi. Misalnya kelompoknya terdiri dari 13 orang, kurang 3 orang jadi penonton. Sisanya langsung ke belakang. 10 dengan pemimpin kelompok, ya. 10 dengan Sisanya langsung ke belakang. Langsung duduk di belakang. Kalau sudah, ketua termasuk ketua, 10 orang itu termasuk ketua kelompok. Dia berdiri di depan, ketua kelompok berdiri di depan. Oke, nggak peduli pendek tinggi, nggak apa-apa. Oke, sekarang perhatikan peraturan permainan. Peraturan permainan. Setiap orang di dalam kelompok, itu kelompok siapa yang ribut? Setiap itu keputusan hakim. Setiap orang di dalam kelompok akan memegang satu jejak kaki, ya, satu jejak kaki. Kemudian mana peragaan, mana contoh? Ini kaptennya bisa semua katanya disuruh kaptennya. Kaptennya kesini semua maju. Anggap jadi satu barisan satu kelompok seperti itu. Nah, baris menghadap ke sana. Ya. Jadi kepanjangan. Udah ping jangan cerewet nanti dikurangi poinnya. Ping kurang poin. Satu orang pegang satu buat contoh. Cepet. Nanti akan dilebihin satu sama orang yang di belakang. Oke. Kemudian setiap kelompok harus berjalan di atas jejak kaki yang ada. Misalnya kelompok nggak jelas, warna nggak jelas ini kan gabungan dari warna. Jadi kelompok pelangi lah. Taruh jejak kaki seperti ini, terus melangkah. Tunggu, taruh lagi seperti itu ya. Pelan-pelan, harus beraturan. Nanti kamu tunggu operan dari sana. Sebentar, diulangi lagi. Ya. Ini taruh seperti ini, kamu langsung jalan, minta operan dari sana. Kalau gitu boleh duduk dulu semuanya biar kelihatan. Minta operan, kamu langsung taruh. Misalnya kamu muter, taruh di sini, jalan lagi. Kamu loncat, ambil. Sini. Ya, jalan, taruh. Terus. Ya, seperti itu. Harus sesuai dengan aturan seperti itu. Nah, oke. Stop. Jadi kakinya nggak boleh keluar dari ini. Nggak boleh keluar, Pak. Balik ke kelompok masing-masing. Tujuannya Kak Megi, mereka bukan cuma jalan-jalan doang, tapi ngambilin telur yang akan disebar. Telur yang kelompok yang makin banyak ngambil telur itu yang poinnya makin banyak. Jadi nanti si telurnya disebar di mana-mana. Jadi setiap kelompok boleh ngambil asal kaki nggak keluar dari jejak emas. Begitu keluar langsung dikurangi poinnya. Kurangi poin ya. Jadi kakak Asia tolong ada mendampingi di setiap kelompok warna. Oke. Ada pertanyaan Kak? Nggak boleh. Nanti arahnya kami yang atur. Jadi kakak-kakak di sini nanti akan mundur ke belakang lagi. Garis startnya dari sana. Nanti sampai di sini. Tapi usahakan sambil mengambil telur. Kak, bentar. Ada yang cuma berapa? Tambah 2 aja dari jadi 10. Ya, harus salah. Telur itu cuma poin tambahan untuk sampai saudara masuk ke finish. Telurnya nanti dibagikan. Ya. Yang ambil telur paling banyak jadi ayam. Oke, semuanya bangkit berdiri, mundur 10 langkah lagi, move. Nah, sambil telur dibagikan ke lapangan. Telurnya disebar. Tasnya digeser. Acara ini didukung penuh oleh Telur Ayam, perusahaan telur ayam seluruh Indonesia, walaupun plastik sudah. Satu orang pegang satu jejak kaki, satu orang pegang satu jejak kaki. Bagikan ke belakang. Ya. Ya. Bagikan ke setiap peserta satu orang satu jejak kaki.
plus 1 sebagai nanti untuk perpanjangan perjalanan. Satu telur ini bernilai 500. Jadi kalau saudara bisa mengambil satu telur, poinnya 500. Akan mendapat poin sebanyak mungkin. Oke, siap? Siap bermain? Saya cuma nanya. Kalau udah siap atau belum, jawabnya yes, ya, yes, gitu ya. Siap bermain, Kak? Yes. Tapi dikit lah, jangan langsung. Oke, goyang, Kak. Oke, siap? Siap. Depan 2 apa 1 pegangnya? Garis finishnya, bebas pokoknya. garis finishnya di Anggota sini. kelompoknya nggak ada yang tidak menginjak itu jejak mas. Tolong minta bantuan ke beberapa orang untuk mengatasi. Kak Tania, Kak Sony itu berpencar dari ujung sana, jadi diperhatiin orang-orang yang nggak masuk di jejak kakinya langsung dikurangi. Semua kelompok masuk garis finish. Oke, siap. Saya mengingatkan peraturan sekali lagi, tidak boleh sampai kosong. Jadi misalnya jalan terus sampai kosong perjalanan. Pengawas Harus sudah- tetap nyambung. Pengawas bisa. Pengawas sudah lihat semua di sebelah Pengawas sini bisa juga ada ya. di sela-sela ini ya. Iya. Karena sangat padat. Ya siap, hitungan ketiga mulai. Oke, bisa disiapkan. Start. Berdiri orang aja. Oke. Nanti finishnya di sini, Kak. Sebentar, Kak. Bentar. Finishnya di sini nih, antara anggap aja ada garis ya. Dilihat dengan mata rohani ada garis. Oke, finishnya di antara 2 wanita. Ya, di antara dua cewek Kasih ini. gitu. Siap ya? Oke. Anda mulai sampai tunggu berbunyi fluid. 1, 2, Jangan ditendang. siap. Go! Pelan-pelan jangan sampai putus. Bisa dioper telurnya. Terus. Jangan sampai salah. Kalau keluar jalur kalah. Perhatikan, Kak. Keluar jalur kalah. Perhatikan, Kak. Harus maju terus. Ayo. Saudara, kita melihat bagaimana perjuangan sampai jatuh. Oke, hampir masuk di finish. Kita lihat pelan-pelan, saudara-saudara. Bisa menang. Pemenangnya teman-teman adalah kelompok. Belum, satu lagi. Gugur. Oke, sekarang kakak-kakak baris yang rapi. Yang paling rapi, perhatikan dulu mana. Yang paling rapi mendapat ucapan terima kasih. Terima kasih. Ya, hebat semua. Sekarang kita mau main satu permainan satu lagi yang silakan Kak Steli. Kayak vampir itu kelompok vampir. Di meja nggak boleh ada vampir. Akan diberi sebuah amplop. Isinya, saya kasih tahu dulu. Isinya soal-soal, ya. Kemudian, kalau kalian sudah baca kitab, pasti bisa. Ya. Oke. Siapa yang belum baca kitab tadi? Jangan dibuka sebelum ada perintah. Yang dibuka duluan langsung dikurangi. Itu isinya pulsa 100.000, tapi kartu merpati. Ini soal-soal yang sangat mudah sekali, bahkan anak sekolah minggu pun bisa menjawabnya. Ya. Sekarang tinggal tunggu perintah. 1,
Tar dulu. Oke, tunggu. Silakan untuk lingkaran boleh. Cepat. Jangan dibuka dulu ya, itu kelompok mana yang sudah dimulai. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka. Sebelum ada aba-aba, jangan dibuka. Sebelum ada aba-aba. Kak, bagiin kertas Kak. Oke, udah siap semua? Doa dulu. Tegak banget sih. Oke, 1, 2, 3. Jangan dibuka kertasnya. Silakan dibuka. Kan nggak ada musik. Ini musik pakai mulut namanya. Ayo. Jawab di belakang kertas. Tulis sesuatu di belakang kertas. Waktu tinggal 15 detik lagi. 30. Kumpul aja semuanya di tempatnya masing-masing. 4, 3, 2, 1, stop. Stop, udah. Stop. Kalau baru satu soal atau baru 2 soal, Mau satu soal, Stop, sudah, stop. ada yang sudah selesai. Siapa yang selesai? Kelompok mana? Oke, sekarang perhatikan perintah yang ada. Silakan baca. Silakan baca sekali lagi kertasnya. Baca perintahnya baik-baik. Sini kita. Siapa yang suruh mengerjakan? Di situ ditulis apa? Perhatikan ya. Nanti diperhatikan. Jadi nggak usah dijawab. Jadi pemenangnya adalah kelompok apa itu? ini mereka menang atau nggak bisa baca nih bang? Nggak tahu. Nggak bisa baca. Ini olahraga harus berhati-hati ya. Sekarang ketuanya diserbu. Jadi kelompok ungu dapat nilai 1.000. Yang lainnya 500. Jadi lain kali kakak-kakak tolong dibaca dulu perintahnya, baru dilaksanakan. Tepuk tangan buat kelompok. Terong. Silakan kembali ke tempat itu. Ini kalian juga bisa contoh-contoh lah gitu. Ini satu teknik taktik aja gitu. Jadi kita bisa seperti apa yang Anda rasakan semua. Wah, harusnya bahasa ini gitu. Oke.